Saya mikir ada anak, Mbak. Anak itu urusan Tuhan. Saya sayang sama anak-anak saya. Makanya saya bertahan sama dia. Walaupun ngorbanin diri Mbak Tasya sendiri. Ya sih, seorang ibu tuh pasti gitu. Ini terbaik buat anak. Iya. Saya sendiri juga pernah ngalamin dalam rumah tangga itu sebenarnya udah sakit gitu, udah sakit. Tapi karena ada anak itu bertahan untuk anak itu, maklum saya ngerti gitu. Itulah hebatnya perempuan itu, dia hebatnya seorang ibu, lebih baik saya sakit, yang penting anak-anaknya bahagia. Tapi kejadian paling buruk yang pernah dialamin seperti apa? Perlakuan suami yang bagaimana? Sering kelakuan kasarnya itu, sering KDRT-nya itu yang paling buruk. Banting-banting barang. Mukul gitu? Mukul juga, barang juga dibanting-banting. Barang apa nih? Kayak barang-barang elektronik, yang ada yang di depan mata dia, yang gitu. dia lihat, dia banting, dia lempar. Tapi nggak sampai ke lempar gitu pakai barang-barang itu kan, Mbak? Sempat dia ngelempar. Apa? Dia ngelempar gelas, terus kena TV, dan aku kena pecahan gelas itu. Ma! 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 Ya, kenapa Pak? Udah diberesin belum baju-bajuku? Udah, coba dong kamu lihat sendiri. Masa aku pakai harus ngeliatin sih? Terus kerjaan kamu tuh apa? Kerjaan aku tuh banyak. Lah kamu dari tadi ngapain? Cuma main handphone aja, nggak ada kerjaannya kok. Cuma kayak gitu aja nggak bisa sih? Aku tuh lagi sibuk di belakang. Coba dong kamu bantu-bantu aja, kenapa sih? Bantu, semuanya tuh aku. Nyari uang aku, apa-apa aku. Kamu masukin aja kok. Aku tuh cuma minta tolong masih. kamu beresin. Kamu tuh. Kamu ya? Kamu tuh kurang ajar. Ih, kurang ajar kamu. Nggak nunjuk. Aduh, mata aku sakit. Masuk, 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 masuk kamu. Hah? Masuk kamu. Hah? Hah? Masuk kamu. Hah? Dan di dalam rumah tangga itu kalau orang tuanya sering ribut itu nggak bagus juga sih buat anak. Betul. Gimana tuh suka ngeliat anak-anannya nggak? gimana ngeliat orang tua sering ribut gitu? Anak-anak kalau aku ribut tuh lari ke kamar. Dia sering kunci kamar berdua, Aduh, tahu, nggak tahu, pernah trauma mau keluar. Anaknya cewek cowok? Cowok dua-duanya. Tuh, jangan-jangan takutnya anaknya pikir itu benar terus malah mengikuti kelakuan bapaknya. Itu kondisi yang saya takutkan buat ke Harapannya datang ke anak-anak. sini untuk apa, Mbak Tasya? Harapannya biar suami saya bisa berubah. Terus juga saya pengen cari tahu kenapa dia bisa seperti itu. Apakah benar ada orang ketiga di dalam rumah tangga saya? Baik, mudah-mudahan kecurigaan dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab malam hari ini ya. Ya. Kami akan ajak Mbak Tasya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tasya, dengan tanggal lahir 18 Maret 1990 dan mendiami nomor rumah 44. Sosok wanita yang memiliki tingkat keegoisan yang sangat tinggi dan tidak mau mengalah. Saya melihat adanya sebuah tindakan yang akan menghancurkan dirinya jika terus dilakukan. Entah mengapa, saya merasakan aura yang sangat negatif dari dirinya. Semua ini adalah akibat dari apa yang sudah ia perbuat sampai detik ini.
dan dia sedang menjalani karma buruk. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Mbak Tasya, betul? Ya, Oke, saya ingin konfirmasi datanya. Lahir di tanggal 18 bulan 3, lalu tahun 90, dan nomor rumah 44. ya. Tasya ini sudah menikah cukup lama ya? Berapa tahun? 13? 13 tahun. 13 tahun, 13 tapi tahun. belakangan suaminya ini berubah. Bahkan sering bersikap dingin, kasar, dan melakukan KDRT. Oke. Anak-anak sudah cukup besar, tapi Mbak Tasya ini bertahan karena itu alasan untuk mempertahankan kebahagiaan anak-anak. Nah, malam hari datang ke Penembus Mata Batin sebenarnya ingin tahu apa yang terjadi dan menjadi penyebab perubahannya. Apakah ada orang ketiga atau ada hal lain yang menyebabkan sang suami berubah? Oke. Lalu kemudian gejala-gejala apa lagi yang Anda rasakan ketika sehingga membuat asumsi suami Anda punya selingkuhan? Hanya sekedar itu aja berubah. Dia tuh nggak perhatian sama saya, Mas Roy. Oke, aku catat ya. Nggak perhatian ya? Terus apa lagi? Cuek. Oke. Tadi katanya Aku suka tuh nggak mukul pernah ya. dianggap kasar. Sering KDRT. Oke, ngerti. Baik. Saya mengerti sekali. Saya dalam mata batin saya melihat di sini ada seseorang yang berselingkuh 100%, iya, betul. Tetapi yang selingkuh Sebentar, ini ada perselingkuhan berarti. iya. Saya melihat perselingkuhan di sini. Saya mencium bau aroma yang pengkhianatan. Ada pengkhianatan. Gesturnya Mbak Tasya apa berubah ya? Oke, Mbak Tasya datang ke sini sama suami. Ya, Di mana suaminya? ada di. Bisa diajak masuk suaminya? Oh, kamu takut sama saya kah? Enggak, biasa aja. Kita coba tanya ke suaminya ya. Apakah Saya betul- curiga. Saya sudah mencium. Lihat ya tangannya. Saya mencium satu hal. Tasya selingkuh. Kamu jangan nuduh sembarangan, Roy. Saya berbicara berdasarkan fakta dan saya memperhatikan secara detail minute by minute. Sebentar, yang dicurigai sebenarnya selingkuh itu suaminya. Yang dicurigai ternyata suaminya, namun ternyata nih, karena dia itu cuek, suka mukul KDRT dan gak perhatian, jadi dia lari dari suaminya, kemudian bertemu dengan seorang lelaki dan dia playing victim, berperan sebagai seolah-olah korban. Oke, ini suaminya udah ada di sini, udah siap, boleh diajak masuk ke sini. Seolah-olah Kursi Bang Oji. Kamu jangan sotoy deh, Roy. Di sini saya juga merasakan partisipan seperti sedang playing victim. Ya, saya kamu bisa bilang sotoy. Bentar. Ini maksudnya apa ini? Hah? Saya dengar dari luar ada perselingkuhan siapa ini? Pak, Mas siapa namanya? Hah? Saya Bayu. Pak, oke. Untuk Salam menyembunyikan kenal. identitasnya, Saya Roy Kiyoshi. kita ganti dengan nama samaran ya. Ya, Aldo. Silakan duduk. Aldo ya. Oke. Pak Aldo. Oke, kita di sini bukan mau ribut-ribut, tapi kita Betul. di sini harus mencari akar dan solusi. Gitu.
aja. Ini katanya Mbak Tasya ini datang ke sini teman sama Mas Aldo karena merasa hubungannya rumah tangganya tidak baik. Mas Aldo ini belakangan jadi dingin, bersikap malah kasar dan juga melakukan KDRT. Saya nggak kebayang kalau badan besar Mas Aldo melakukan kekasaran kepada Mbak Tasya. Apakah betul? Memang dia cerita apa? Ya katanya dia kecewa sekali karena suaminya berubah belakangan ini. Dan dia sedih sekali. Ma, maksud kamu cerita apa ke mereka? Hah? Kamu menjadikan Papa? Hah? Papa kan emang kayak gitu sama Mama, kasar, cuek, acuh, KDRT juga, sering nampar, sering mukul. Buktinya apa? Kalau Papa sering berbuat kasar kepada kamu apa? Banyak, Pak, perabotan Buktinya apa, coba lihat? itu udah pada hancur gara-gara kamu. Kamu seenaknya aja nuduh juga sama saya. Mas Aldo, yang kita lihat sih cara ngomongnya pun kasar. Iya, saya Tuh, lihat tuh, Mas. saya Mas tahu Bayu, kasarnya. Mas Bayu, ya. Maaf, saya kasar karena saya nggak terima. Ya. Iya. Selama ini yang saya lakukan terhadap istri saya udah menyediakan semuanya buat istri saya. Saya udah memberikan semuanya. Buat persiapan buat anak saya juga saya udah siapin semuanya. Itu bohong, Mas. Kamu jangan kayak gitu, Mas. Saya nggak pernah bohong. Saya cuma diam-diam aja biar kamu tahu nantinya ke depannya seperti apa. Terus kamu jarang pulang kemana? Selama ini Kamu saya tidur jarang di pulang. mana? Saya jarang pulang karena kerja. Sekarang kamu pakai baju dari mana? Kamu kesana kemari pakai apa? Hah? Itu uang dari saya, tahu nggak? Sabar, Pak Aldo. Sabar. Saya nanti aja kamu nuduh saya begitu. Kasar kamunya ini loh yang pernah bisa hilang. Bukan kasar. Perabotan di rumah udah pada hancur gara-gara Itu kamu. saya yang beli, itu urusan saya. Tapi saya nggak suka. Ini di depan banyak orang, kamu jangan begitu. Pak, mohon sama-sama kuat untuk menahan diri ya Pak ya. Ini disaksikan oleh banyak orang. Iya. Terlalu mengumbar emosi di depan umum juga tidak baik. Betul. Dinilai juga tidak baik juga. Sekarang begini Mas Roy, ya. Selama ini saya selalu berbuat baik sama istri saya. Ya. Selama ini apa yang istri saya inginkan, saya selalu beri. Selama ini saya memang diam-diam untuk menyediakan untuk buat masa depan anak saya. Tapi kenyataannya sekarang, begitu saya pulang ke sini, mendengar saya di luar, ada bahasa-bahasa perselingkuhan yang mengarahkan pada diri saya. Saya nggak terima itu. Gini, Pak gini. Aldo nggak selingkuh. Nggak ada Pak Aldo, perselingkuhan. bagi saya mempunyai gini ya. Saya ngomong dulu ya. Pak Aldo di sini tidak selingkuh. Pak Aldo nggak selingkuh, Mbak Tasya. Yang selingkuh adalah Tasya. Hah? Kamu jangan ngarang, Roy. Berarti selama ini kamu yang menutupi diri sendiri ya? Hah? Kamu membuat fakta ya? Yang ternyata selingkuh, Mas. Hah? Kamu bilang saya selingkuh, ternyata kamu yang selingkuh. Selama saya pergi, kamu berarti selingkuh. Enggak, justru lu yang selingkuh dari gue. Buktinya apa? Lu jarang pulang, jarang nafkahin gue. Jarang Sabar, pulang sabar, karena sabar. berselingkuh. Sebentar, ini perlu dibuktikan ya. Kita ajak ngomong baik-baik ya. Pak Aldo mohon dengar penjelasannya dulu. Kita tanya sama Roy. Maksudnya selingkuh gimana nih Roy? Saya melihat karena memang benar cuek, suka mukul KDRT dan perhatian, tapi itu excuse, itu adalah alasan. Lalu kemudian Tasya mempunyai hubungan dengan orang lain karena orang lain tersebut punya jiwa yang dia inginkan. Ini laki-laki. Jadi kalau saya boleh kompres ya, nggak bertele-tele ya, si Tasya itu playing victim. Dia menjelek-jelekan suaminya untuk nutupin kesalahan dia bahwa dia itu selingkuh sebenarnya. Jujur. Enggak, Mas. Eh. Sebenarnya lu tuh yang selingkuh. Kamu udah terbuka semuanya. Lebih baik kamu jujur sama saya. Lu percaya sama Roy? Buktiin. Hah? Lu Kamu percaya selingkuh sama Roy ternyata apa ya? sama gue? Sekarang Roy lebih tahu, ya. Lebih tahu. Dia lebih membela saya dibanding kamu. Kamu membalikkan fakta semuanya. Hah? Mbak, Lebih baik kamu jujur. Pak Aldo. Lu yang jujur,
Kenapa harus gue? Batasnya sabar dulu, tahan dulu ya, jangan jadi debat kusir juga di sini. Kita mau cari solusi. Intinya Batasnya datang ke sini adalah ingin mempertahankan rumah tangganya supaya baik-baik aja. Ya, tapi kita perlu konfirmasi juga nih, Pak Aldonya sendiri sebenarnya ada orang lain nggak? Ada orang ketiga nggak? Kecurigaan-kecurigaan itu jangan-jangan benar. Selama ini saya selalu percaya sama istri saya. Selalu memberikan kepercayaan penuh terhadap istri saya. Ya, saya tidak pernah berpikir sedikit pun tentang istri saya selingkuh. Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya percaya aja. Oke. Tapi kenapa sekarang saya merasa dibohongi semuanya? Itu saya nggak terima. Justru gue Mas yang merasa lu bohongin. Lu jarang pulang. Kalau kamu terbukti gimana? Nyentuh gue pun lu nggak pernah. Saya nggak nyentuh karena saya kerja. Kamu rasain semuanya. Nah, sikap dinginnya itu kenapa alasannya, Pak Aldo? Mas Bayu, gimana ya? Saya bukan bersikap dingin terhadap istri atau bagaimana. Mungkin yang namanya kerja, saya terlalu fokus kerja. Saya happy kerja, Pak. Sehingga saya untuk pulang ke rumah aja mungkin emang jarang sih. Jarang pulang ke rumah saya. Oke, tapi kalau misalnya perubahan suami, saya mau tanya Mbak Sinta ya, dari sisi perempuan. Kalau suami tiba-tiba berubah sikap jadi dingin atau bahkan melakukan kekasaran, apa yang ada di pikiran Mbak Sinta? Ya pasti perempuan berpikir bahwa laki-laki ada perempuan lain. Karena apa ya, perempuan ini tuh apa ya, banyak curigaan gitu loh. Iya nggak? Kalau Iya. seorang perempuan tuh, kenapa sih suami gue berubah? Kenapa sih kok suami tadi bilang katanya nggak menafkahin ya tadi ya? Iya, Nggak nggak menafkahi. lahir batin. Nggak Itu yang menafkahi saya lahir batin. Nah, lahir tapi masnya bilang sorry nih.